Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat belajar. Nah, kali ini kita masuk pembelajaran 3, masih di subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Oke, sekarang kamu siapkan bukunya. Buka bukunya halaman 145. Oke, sudah dibuka semua bukunya. Kita masuk pembelajaran 3 ya nak. Di subtema 3. Dengarkan baik-baik, perhatikan baik-baik penjelasan dari Bu Intan. Oke, sebelumnya kamu telah belajar tentang permainan bakyak. Menarik bukan? Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Nah, di pembelajaran sebelumnya, di subtema 2 ya, kita sudah belajar permainan bakyak ya. Oke, nah kali ini kita akan mempelajari satu permainan tradisional lagi, yaitu permainan engklek. Pastinya Bu Intan rasa sudah banyak yang pernah bermain engklek, baik di rumah atau di sekolah. Oke, pernahkah kamu bermain engklek? Permainan ini adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak di Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar yang digambar di atas tanah. Permainan engklek biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mau tahu cara bermainnya? Ayo kita coba. Nah, jadi engklek ini bermainnya itu biasanya di atas tanah atau di atas bidang datar, yaitu lapang yang berbentuk semen ya, atau berbentuk tanah. Nanti kita gambar lapangannya ya. Jadi harus di semen, gak bisa di ubin ya. Kalau di ubin itu kan gak bisa digambar ya. Jadi harus di jalan atau di lapangan yang terbuat dari semen atau tanah ya. Bidang datar ya, harus datar lurus, gak bisa yang tanjak, gak bisa yang miring, gak bisa ya. Oke, dan ini minimal dimainkan 2 orang, paling sedikit 2 orang ya. Bisa 2-5. Oke. Nah, permainan engklek. Jumlah pemain 2-5 orang. Peralatannya gaco atau pecahan genting. Ya, kapur atau tepung untuk garis batas. Jadi kita perlu kapur untuk menggaris permainannya, kotak-kotaknya. Nah, cara bermainnya lompatlah dengan menggunakan 1 kaki di setiap petak-petak yang telah digambar ya. Jadi ini mungkin disebutnya juga permainan dampu ya. Nah, siapkanlah gaco sebelum bermain. Gaco itu terbuat dari pecahan genting ya. Nah, lemparlah gaco ke salah satu petak. Oke. Petak yang ada gaconya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Jadi yang ada gaconya itu nggak boleh diinjak ya, harus dilewati. Nah, lompatlah ke petak berikutnya dengan 1 kaki, mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan 1 putaran. Petak itu boleh diinjak dengan 2 kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Ya, jadi kalau sudah selesai 1 putaran, nah pilih petaknya, kamu tandai. Itu misalnya biasa ditandai dengan bintang. Nah, itu udah menjadi 1 sawah. Ya. Nah, yang memiliki sawah paling banyak nanti dihitung kamu ada berapa bintangnya atau ada berapa sawahnya. Nah, itu pemenangnya. Ya, ini kalau disebutnya nama lainnya permainan dampu ya. Oke, kita lanjut 146. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat.
Keterampilan lokomotor sangat penting untuk mengukur kemampuan motorikmu. Beberapa keterampilan lokomotor dasar yang perlu kamu kuasai adalah berjalan, berlari, melompat. Ya, jadi 3 ini merupakan keterampilan lokomotor dasar. Oke, ada pertanyaan di bawah. Apa saja keterampilan lokomotor yang kamu perlukan dalam permainan engklek? Apa? Melompat ya. Karena kalau di permainan engklek itu tidak ada berlari ya, dan tidak ada berjalan, yaitu melompat. Ya, jadi keterampilan lokomotor itu yang dasarnya ada 3, berjalan, berlari, melompat. Dan yang ada di permainan engklek keterampilan lokomotornya yaitu melompat. Oke, nomor 2, apakah kamu dapat melakukan keterampilan tersebut dengan baik? Nah, berarti apakah kamu dapat melakukan keterampilan yaitu melompat dengan baik? Pastinya dapat ya, Bu Intan rasa semuanya bisa melompat dengan baik ya. Oke. Apalagi kalau ya badannya kecil-kecil pasti lompatnya enteng. Oke. Nah, ceritakan pengalamanmu bermain engklek kepada temanmu. Nah, apa kesulitan yang kamu temui ketika bermain engklek? Mungkin kesulitannya susah melompat dengan satu kaki gitu ya. Atau susah melompat ke petak-petak berikutnya, jadi sering menginjak garis, kan tidak boleh menginjak garis ya. Nah, apa yang berhasil kamu capai? Yaitu kamu tadi mempunyai bintang berapa atau mempunyai sawah berapa. Nah, apa manfaat permainan engklek bagimu? Apa manfaatnya? Itu semacam olahraga jadinya ya, karena banyak lompat. Mungkin tubuhnya bisa menjadi lebih bugar, lebih kuat. Ya, itu salah satu manfaatnya. Oke, kamu boleh praktekkan setelah ini bermain dengan temanmu di rumah boleh. Atau ajak adikmu, kakakmu, mamah juga boleh kalau diajak ya. Oke, kita lanjut halaman 147. Selain permainan engklek, bangsa Indonesia juga mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Jadi memang banyak permainan tradisional Indonesia. Ya, kalau kita lihat, kita cari informasi, begitu banyak permainan tradisional yang ada di Indonesia. Ya, seperti yang ada di Nias itu ada lompat batu. Ya, lompat batunya tinggi berapa meter ya? Sekitar 2 meter atau 3 meter. Nah, itu dilompatin ya. Itu namanya lompat batu, permainan tradisional Nias, Sumatera Utara. Oke, ini gagasan pokok kita lewatkan ya, diagram. Intan rasa kalian sudah paham dengan ini. Kita lanjut ke halaman 151. Dibuka bukunya halaman 151. Sudah semua? Oke. Sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman itu. Oke, jadi kalian sudah tahu ya betapa kayanya budaya Indonesia. Maka dari itu kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Sebagai warga negara Indonesia kita sangat bersyukur. Ya, karena sungguh kaya budaya di negara kita. Oke, kita bisa juga mencicipi makanan tradisionalnya yang beraneka ragam. Ya, sungguh banyak kan makanan-makanan tradisional yang ada di Indonesia, dan itu semua rata-rata lezat rasanya. Ya, kita bisa mencicipi. Jadi walaupun kita orang Jakarta, kita bisa makan makanan tradisional daerah Jawa, kita bisa makanan tradisional daerah Padang. Ya, kita bisa mencicipi. Oke, juga kita bisa bermain dengan permainan tradisional yang pastinya seru dan asik. Ya, kita bisa mengenal perbedaan-perbedaan itu. Oke. Jadi banyak ya keuntungan dari keanekaragaman budaya itu ya. Oke.
Nah, beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengar. Betul ya, kita kalau bermain itu pasti membutuhkan teriakan. Nah, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Pernah tidak? Pernah pasti ya, lapangan sekolah pasti kamu kalau di lapangan teriak-teriak. Apa yang terjadi? Nah, biasanya kalau di lapangan suaranya itu terdengar tidak? Terdengar ya, melengking. Nah, bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi, apa perbedaannya? Nah, kalau di kamar mandi biasanya bergema ya. Yo, nih seperti ini. Kita coba berteriak di lapangan yang sebelah kiri, yang di sebelah kanan berteriak di kamar mandi. Oke, kita lihat penjelasannya di 152. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Oke, gendang di Indonesia itu banyak macamnya ya. Nah, gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Kalau kalian perhatikan, setiap mukul gendang itu kulitnya bergetar. Nah, getaran itulah yang menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Oke, jadi semakin kecil dan panjang rongganya pada gendang, bunyinya semakin nyaring. Oke, bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi agar kamu lebih paham. Pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. 1. Pemantulan bunyi. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Demikian juga dengan bunyi. Jadi kalau kamu lempar kelereng itu ke dinding atau ke tembok, pasti mantul ya. Mantul itu artinya balik lagi. Nah, begitu juga bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda yang permukaannya keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, kalau permukaannya keras, bunyi juga bisa memantul. Kedua, penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Ya, jadi benda bisa diredam, benda bunyi bisa diredam atau peredam bunyi bisa dilakukan itu dengan menggunakan karpet, goni itu karung ya, kertas, kain, busa, dan wol. Jadi benda yang permukaannya lunak itu bisa meredam bunyi. Misalnya kalau kita di studio musik itu ada peredam suaranya, pasti tembok-temboknya itu ditempel dengan karpet. Nah, itulah peredam suara. Nah, benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman kan, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Jadi kita kalau di dalam bioskop, di dalam studio rekaman itu suaranya kencang tapi tidak terlalu terdengar keluar karena ada peredam bunyinya. Mereka di tembok-temboknya itu ditempeli dengan karpet ya, dengan kain atau busa ya. Kalau kalian perhatikan di bioskop itu tembok-temboknya ada peredam suara atau peredam bunyi ya. Jadi temboknya itu ditempel dengan karpet, dengan busa. Begitu juga studio musik atau studio rekaman. Karena kalau tidak ada peredam suara, suaranya keluar dengan kencang ya. Oke, macam-macam bunyi pantul. 1. Gaung atau keredam. Gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi ya. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Akibatnya bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Oke.
Jadi gaung itu terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya itu dekat, tidak jauh dari sumber bunyi. Ya, sehingga menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli. Oke, yang kedua, gema. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Ya, jadi gema itu bunyinya dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Oke. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh dari permukaan serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Jadi kalau kita ada di dalam gua, di dalam jurang, nah itu juga suara mengeluarkan suara bunyi, nah itu dinamakan gema, ya. Oke. Bersama teman kelompokmu lakukan beberapa percobaan berikut. Nah, coba kamu lakukan saja percobaan di rumah ya. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Jadi kamu ambil. Nah, bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan dan bunyikan juga di luar ruangan. Catat hasilnya. Nah, sekarang kamu bunyikan ember atau gelas atau kaleng. Kamu bunyikan di dalam ruangan, misalnya di dalam kamar mandi, kamu bunyikan. Dan juga kamu coba di luar ruangan, di teras rumah. Nah, kamu rasakan apa bedanya bunyinya? Oke. Pasti kalau yang di dalam kamar mandi itu bergema ya. Ya, pasti yang di dalam kamar mandi itu bukan bergema, bergaung ya. Karena jaraknya dekat. Ya, namanya gaung. Oke, kamu praktekkan apa perbedaannya ya, apa perbedaannya melakukan bunyi yang di dalam ruangan dan tidak. Oke, ayo renungkan sikap apa yang perlu kamu praktikkan dalam permainan engklek. Sikap apa? Sikap sportivitas ya. Mengapa? Karena sportivitas itu diperlukan dalam suatu permainan. Oke. Apa saja yang kamu ketahui tentang bunyi? Nah, sekarang apa yang kamu ketahui tentang bunyi? Bunyi dapat dipantulkan, bunyi dapat merambat. Nah, bagaimana sikapmu setelah belajar tentang kedua hal ini? Nah, bagaimana sikapmu? Kamu jadi lebih tahu ya tentang bunyi, kamu jadi lebih tahu tentang permainan engklek. Nah, praktekkan pemantulan dan penyerapan bunyi di rumah bersama temanmu. Oke, nggak usah bersama temanmu, bersama orang tuamu. Kamu praktekkan pemantulan dan penyerapan bunyinya ya. Oke, praktekkan pemantulan dan penyerapan bunyi, yaitu kamu melakukan percobaan membunyikan peralatan di dalam ruangan dan di luar ruangan. Oke. Jadi kalau di dalam ruangan biasanya penyerapan bunyi. Nah, di luar baru pemantulan bunyi. Oke. Nah, demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipergunakan di kehidupan kamu. Ya, kita lanjutkan lagi besok di pembelajaran 4. Oke, anak-anak. Sekarang jangan lupa kamu praktekkan ya pemantulan dan penyerapan bunyi di rumah. Oke anak-anak, selesai pembelajaran kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.